Saya, Niputu Ayum Saputri, absen 32 di kelas 10-3, akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yaitu teks negosiasi, biografi, dan puisi. Nah, yang pertama saya akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Struktur dari teks negosiasi yaitu terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Nah, orientasi merupakan bagian awal atau pembuka dari percakapan yang biasanya berupa salam. Pada teks negosiasi yang saya tampilkan, yaitu terdapat orientasi salam pembuka selamat pagi pada paragraf pertama. Selanjutnya, pengajuan. Pengajuan adalah bagian yang mengajukan permintaan yang diinginkan. Pada teks negosiasi ini, pembeli mengajukan permintaan bahwa ia ingin membeli daging asap dengan jumlah 200 kg dan pembeli menginginkan potongan harga. Nah, struktur pengajuan ini terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Selanjutnya, yang ketiga adalah penawaran. Nah, bagian penawaran adalah bagian yang terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Pada teks yang saya tampilkan, penjual menawarkan harga 10% di bawah harga eceran, namun pembeli masih menolak dan penjual pun menambahkan diskon 5% dengan syarat berlangganan pembelian secara berkala setiap bulan. Nah, struktur penawaran ini terdapat pada paragraf ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, yang keempat, persetujuan. Nah, persetujuan adalah kesepakatan dari tawar-menawar kedua belah pihak yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, pada teks yang saya tampilkan, pembeli setuju dengan apa yang ditawarkan oleh penjual dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Nah, struktur pengajuan ini terdapat pada paragraf ke-11. Yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah tahapan berakhirnya proses negosiasi. Struktur penutup dalam teks tersebut yaitu terdapat pada paragraf ke-12, di mana penjual mengucapkan terima kasih atas kesepakatannya. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks negosiasi terdiri dari kata ganti atau pronomina, kalimat langsung, bahasa persuasif, bahasa interogatif, dan bahasa deklaratif. Nah, yang pertama kata ganti atau pronomina. Pada teks negosiasi ini mempunyai kata ganti saya dan Anda. Selanjutnya, kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan oleh penutur yang ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik. Selanjutnya, bahasa persuasif. Bahasa persuasif atau kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian, dan memengaruhi. Contoh dalam teks negosiasi ini yaitu pada paragraf kedua, yaitu di mana penjual membujuk atau menarik perhatian dengan mengucapkan produknya memiliki kualitas yang tinggi dan pada paragraf ke-10 di mana penjual juga memengaruhi bahwa penjual bisa menyediakan sampel untuk dicoba sebelum melakukan pembelian. Nah, selanjutnya bahasa interogatif. Nah, bahasa interogatif ini adalah kalimat atau bahasa untuk menanyakan suatu hal. Nah, contohnya pada teks tersebut adalah pada paragraf ketiga, di mana pembeli menanyakan apakah bisa mendapatkan harga grosir jika membeli dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, paragraf deklaratif. Nah, paragraf deklaratif adalah kalimat yang bukan paragraf deklaratif, tapi bahasa deklaratif. Nah, bahasa deklaratif adalah kalimat yang memberitakan sesuatu kepada lawan jenis. Nah, kalimat deklaratif ini biasanya diakhiri dengan tanda titik. Pada teks tersebut
yaitu terdapat pada paragraf ke-6, di mana penjual mengucapkan atau memberitahukan bahwa untuk pembelian 200 kg penjual bisa menawarkan harga grosir sebesar 10% di bawah harga eceran. Selanjutnya pasangan tuturan. Pasangan tuturan adalah kalimat dengan tanya jawab. Contohnya pada paragraf pertama dan kedua, yaitu pembeli mengucapkan salam selamat pagi dan penjual membalas salam tersebut dengan selamat pagi juga. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu puisi. Di sini saya mengangkat puisi yaitu yang berjudul Lentera Pendidikan karya dari Putri Tadisa Dewi. Pada teks puisi ini saya akan menganalisis untuk unsur intrinsik, ekstrinsik, dan struktur fisiknya. Dimulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi terdiri dari diksi, lari atau baris, bait, rima atau sajak, ritme, dan makna puisi tersebut. Diksi yang terdapat pada puisi Lentera Pendidikan karya Putri Tadisa Dewi yaitu menapaki, berlampu, abu, bayangan, semu, cahaya, menupas, dan asa. Selanjutnya dalam puisi Lentera Pendidikan ini terdapat 4 baris dalam setiap baitnya dan terdapat 5 bait. Selanjutnya sajak atau rima memiliki pola rima yang konsisten, di mana setiap baris dalam bait memiliki huruf akhir yang sama. Contohnya pada bait pertama yaitu huruf akhirnya huruf N, bait kedua huruf akhirnya huruf U, bait ketiga huruf akhirnya A, bait keempat huruf akhirnya N, dan bait kelima huruf akhirnya A. Selanjutnya ritme. Puisi ini memiliki ritme bebas, tidak terikat pada pola tertentu, dan memberikan kebebasan pada penyair dalam mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Dan terakhir, makna. Menurut saya, makna dari puisi ini menggambarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia, di mana tanpa pendidikan hidup terasa gelap, tidak punya arah, dan penuh kebingungan. Jadi pendidikan itu diibaratkan dengan lentera atau cahaya yang menerangi jalan jalan kehidupan, memberi harapan, dan menyelamatkan seorang dari kebodohan yang bisa merusak masa depan. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam puisi ini terdapat unsur sosial, nilai, dan biografi. Unsur sosialnya adalah puisi ini mencerminkan kesadaran sosial akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap masa depan generasi muda. Selanjutnya unsur nilai. Puisi ini mengandung nilai pendidikan dan moral, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan semangat belajar sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dan terakhir unsur biografi. Puisi Lentera Pendidikan karya Putri Tadisa Dewi menggambarkan pentingnya pendidikan sebagai penerang dalam kehidupan. Melalui bait-bait yang ditulis oleh Putri Tadisa Dewi, puisi ini menyampaikan bahwa tanpa ilmu, hidup terasa gelap dan tanpa arah. Nah, pendidikan digambarkan sebagai cahaya yang menarik kegelapan, kebodohan, dan menuntun individu menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, struktur fisik. Struktur fisik terdiri dari imajinasi, tipografi, bahasa kiasan, dan kata konkret. Nah, imajinasi yang terdapat pada puisi ini yaitu imajinasi penglihatan, imajinasi dan imajinasi perasaan. Nah, imajinasi penglihatan itu ada bagian rumah tak berlampu yang mengilustrasikan kegelapan dalam kehidupan tanpa ilmu dan memberikan gambaran rumah yang gelap dan suram. Selanjutnya, gelap bagai abu menciptakan citra visual tentang kegelapan yang pekat seperti warna abu yang suram. Dan terakhir, cahaya di tengah kegelapan yang menggambarkan bahwa pendidikan sebagai cahaya yang menerangi kehidupan di masa depan. Selanjutnya, imajinasi perasaan. Yang pertama, tak tahu arah
tujuan yang menggambarkan perasaan bingung, seperti hidup dilanda kebodohan yang menggambarkan perasaan terpuruk. Selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi dalam puisi Lentera Pendidikan yaitu setiap baris dimulai dengan huruf kapital, tidak diakhiri dengan tanda baca, dan penataan baris yang sejajar. Selanjutnya bahasa kiasan. Saya menambahkan dua bahasa kiasan yaitu perbandingan dan metafora. Bahasa kiasan perbandingan ada bagai rumah tak berlampu, bagai hidup tak berpedoman, gelap bagai abu, seperti bayangan yang sama. Dan metafora, dan bahasa kiasan metafora yaitu hidup tanpa ilmu dan cahaya di tengah kegelapan. Yang terakhir, kata konkret. Kata konkret yang terdapat dalam puisi ini yaitu kegelapan yang melambangkan kebodohan, ketidaktahuan atau hidup tanpa arah, cahaya yang melambangkan harapan, ilmu, dan pendidikan yang menerangi kehidupan, bayangan yang melambangkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hidup, dan terakhir abu yang melambangkan kehancuran dan sesuatu yang tak bernilai jika hidup tanpa ilmu. Oke, selanjutnya adalah materi teks biografi. Di sini saya mengangkat biografi Iwan Fals yang saya temui di internet. Saya akan menganalisis struktur dan ide pokoknya. Nah, struktur dari teks biografi terdiri dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah informasi yang memuat latar belakang tokoh. Dalam teks biografi Iwan Fals terdapat pada paragraf 1. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting adalah peristiwa penting adalah yang memuat rangkaian peristiwa yang pernah dialami tokoh. Pada teks biografi Iwan Fals ini terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4. Selanjutnya, reorientasi. Reorientasi berisi tentang komentar penulis atau pernyataan simpul dari peristiwa yang dialami tokoh yang terdapat pada paragraf kelima. Selanjutnya, ide pokok dari teks biografi Iwan Fals. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu deduktif, yaitu Iwan Fals seorang musisi legendaris Indonesia. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah Iwan Fals menciptakan lagu bertema kritik sosial yang memiliki paragraf deduktif. Paragraf ketiga yaitu Iwan Fals memiliki penggemar setia. Masih sama, ide pokok deduktif. Selanjutnya paragraf keempat yaitu Iwan Fals berkolaborasi dengan tokoh-tokoh besar, yaitu ide pokok deduktif. Dan paragraf kelima yaitu Iwan Fals tetap aktif di panggung musik Indonesia, ide pokok deduktif juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tata bicara yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.